Ya, sekarang pemirsa kita akan melihat bagaimana sampaian pidato politik dalam perayaan Hari Ulang Tahun Partai Golkar ke-57. Seperti apa? Kita saksikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo. Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, serta Ketua Umum Partai Golkar 2004-2009 Bapak Muhammad Yusuf Kalla. Yang kami hormati Ketua Dewan Kehormatan Bapak Akbar Tanjung beserta Ibu. Yang kami hormati Dewan Penasehat Partai Golkar Bapak Ginanjar Kartasasmita beserta jajarannya. Yang kami hormati Dewan Pakar Bapak Agung Laksono beserta jajarannya. Yang mewakili Dewan Pembina Pak Syarif Cicip Sutarjo dan Teo Sambuaga, serta Dewan Etik yang diwakili oleh Pak Ruli Khairul Aswar. Yang saya banggakan Sekretaris Jenderal sekaligus Wakil Ketua DPR Pak Ludwig Paulus beserta Ibu, seluruh jajaran pengurus, para Wakil Ketua Umum, ada Pak Agus Gumiwang Kartasasmita, Pak Bambang Susatyo, kemudian ada Pak Nurdin Halid, Pak Firman Subagio, Bapak Kahar Musakir, Pak Adis Kadir, Pak Erwin Aksa, Ibu Hetifah, Ibu Nurul, Ketua Dewan Pemenangan Pemilu Bapak Jainuddin Amali, seluruh fraksi Partai Golkar yang saya banggakan, para ketua-ketua DPD se-Indonesia, baik yang hadir secara daring maupun luring. Yang saya hormati Ketua Umum Ikatan Istri Partai Golkar, Ibu Yanti Erlangga. Yang saya hormati para ketua ormas pendiri dan didirikan Partai Golkar, serta hadirin yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas kehendaknya kita dapat hadir dalam acara puncak HUT Partai Golkar yang ke-57. Perayaan puncak HUT Partai Golkar tahun ini sangatlah berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk pertama kalinya kita rayakan di markas besar Partai Golkar yang baru dan megah ini. Di pelataran gedung yang baru diresmikan, alhamdulillah sebuah kebanggaan untuk kita semua, seluruh keluarga besar Partai Golkar. Kantor baru ini diharapkan bisa menjadi spirit baru, menambah semangat kita untuk berjuang meraih kemenangan Partai Golkar dalam kontestasi pemilu, baik itu legislatif, pemilihan presiden, dan pilkada di tahun 2024 nanti. Kita rumuskan strategi kita rumuskan taktik kita, dan kita rebut kembali kemenangan Partai Golkar dari kantor yang baru ini. Kita satukan langkah dan gerak kita. Kita harus satu kata, satu tekad, satu tujuan. Hanya dengan bersatu kita pasti menang. Apakah saudara-saudara siap? Apakah saudara-saudara sanggup? Apakah saudara-saudara siap merapatkan barisan? Alhamdulillah. Di samping panggung ini kita telah resmikan masjid megah yang kita namakan Ainul Hikmah, yang artinya mata kebijakan, mata kebijaksanaan. Kita sengaja menempatkan masjid dalam posisi depan, karena kita harus meyakini bahwa perjuangan tanpa ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa,
tidak akan membawa kita keberkahan untuk kita semua. Kerja keras, berpikir cerdas, bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah spirit kita untuk bergerak meraih kemenangan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, penyelenggaraan HUT Partai Golkar tahun ini merupakan yang kedua dalam suasana pandemi COVID-19. Kita patut bersyukur bahwa pengendalian COVID dalam 1 bulan ini berada dalam tren yang baik dan positif. Alhamdulillah, berkat kerja keras semua pihak, kebijakan pengendalian penularan COVID telah berhasil ditekan. Dalam 1 bulan ini kasus sudah di bawah 3.000, bandingkan di bulan Juli yang lalu sampai di atas 50.000. Kondisi ini harus terus kita jaga, kita pertahankan dengan membangun kewaspadaan terhadap berbagai potensi gelombang baru. Kita harus tetap waspada. Penanganan kesehatan menjadi modal bagi pemulihan ekonomi nasional. Semakin terkendalinya penanganan kesehatan akan mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Recovery ekonomi dilakukan dengan berbagai kebijakan yang dapat mendongkrak perekonomian, baik di sektor industri, UMKM, termasuk menjaga daya beli masyarakat dengan berbagai program perlindungan sosial. Alhamdulillah di kuartal kedua kita mampu lepas dari resesi, pertumbuhan mencapai 7,07 yang merupakan pertumbuhan tertinggi dalam 16 tahun terakhir. Angka ini sesuai dengan target yang diberikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo dan merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa, termasuk kader-kader Golkar yang menjadi bupati dan gubernur se-Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini sebagai bagian dari koalisi pendukung pemerintahan Presiden Bapak Joko Widodo, Partai Golkar konsisten dan berkomitmen untuk mendukung, mengawal, dan mensukseskan pemerintahan hingga tahun 2024. Partai Golkar mengapresiasi capaian kinerja pemerintah selama 2 tahun periode kedua di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo. Walaupun di tengah serangan badai pandemi COVID yang melandai dunia, termasuk Indonesia, dan COVID ini memporak-porandakan berbagai tatanan, terutama kesehatan dan ekonomi dunia. Pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Bapak Joko Widodo telah berhasil menorehkan berbagai prestasi, terutama penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi. Keberhasilan itu bukan saja dirasakan oleh masyarakat, namun juga diakui oleh dunia internasional. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Partai Golkar harus berperan aktif dan berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional dalam rangka membangkitkan kembali ekonomi, terutama penciptaan lapangan kerja untuk rakyat. Pandemi COVID tentu berdampak terhadap sektor ekonomi, kehidupan sosial, dan juga tingkat kesejahteraan masyarakat. Kita harus melakukan akselerasi dan pemulihan ekonomi dengan meningkatkan kembali pendapatan rakyat. Kita harus memperbesar kelompok kelas menengah sehingga dapat mengurangi ketimpangan ekonomi secara signifikan. Sebagai negara yang diberikan kepercayaan memimpin presidensi G20 yang secara resmi akan diserahkan di akhir Oktober 2021 ini. Dan Bapak Presiden Joko Widodo untuk pertama kalinya akan memimpin emerging countries di dalam presidensi G20. Kita harus tunjukkan bahwa ekonomi kita bisa cepat recover, tumbuh, bangkit dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Kita harus bersama-sama menangani kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrim, dengan tugas mendorong berbagai kebijakan penciptaan lapangan kerja. Tentu iklim ekonomi yang kondusif, produktif bagi pelaku usaha, serta tujuannya untuk peningkatan pendapatan masyarakat. Apakah saudara-saudara siap bekerja keras? Apakah saudara-saudara siap memenangkan Partai Golkar? Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengapa Partai Golkar harus menang di tahun 2024? Bagi Partai Golkar, politik bukan hanya memperoleh kekuasaan belaka, tetapi bagi Partai Golkar, politik merupakan sarana untuk menyejahterakan rakyat, agar rakyat sehat, maju, dan sejahtera. Sebagai partai yang memiliki ideologi karya kekaryaan, pengawal dan pembela Pancasila, Partai Golkar, partai yang berpengalaman menjadi kekuatan demokrasi di negara kita, selalu berkomitmen untuk menjaga dan mempertahankan demokrasi di negara yang kita cintai ini. Dengan berdemokrasi, kita kelola keragaman, kehendak, aspirasi masyarakat yang majemuk dan plural ini. Dengan berdemokrasi, kita dorong partisipasi sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Partai Golkar jelas memiliki visi kesejahteraan. Apa yang telah diletakkan fondasi pembangunannya oleh pemerintahan Bapak Presiden Jokowi selama 2 periode ini akan terus kita lanjutkan. Berbagai capaian keberhasilan pemerintahan Bapak Presiden Jokowi, terutama di bidang infrastruktur, akan terus kita dorong, terutama bagi kemajuan ekonomi yang berkeadilan dan merata di seluruh Indonesia. Partai Golkar memiliki perhatian serius pada penguatan sumber daya manusia, tentu yang terampil, berkualitas, tangguh, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, serta berprestasi. Karena itu, pendidikan harus diarahkan pada peningkatan kemampuan di bidang sains, teknologi, artificial intelligence, robotik, bioscience, engineering, dan matematika, yang tentu agar kita dapat kompetitif, mempunyai daya saing di dunia global. Dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita perlu tingkatkan riset, inovasi, serta meningkatkan kerjasama yang produktif antara akademisi, pemerintah, dan dunia usaha. Selain itu, belajar dari pandemi yang kita alami, kita harus memberikan perhatian serius terhadap ketahanan kesehatan. Kita harus membangun sistem dan fasilitas kesehatan publik di sektor hulu yang mengedepankan aspek pencegahan, juga peningkatan gizi, penyehatan lingkungan, dan perubahan perilaku sehat. Di aspek penanganan kesehatan, membangun sistem dan fasilitas di sektor hilir, termasuk produksi vaksin dan obat-obatan di dalam negeri. Kita harus memiliki ketahanan pangan, energi, dan air sebagai kebutuhan fundamental masyarakat. Selain itu, pembangunan kita harus bersifat inklusif, mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan dengan melakukan kebijakan yang berpihak, serta semakin tertatanya jaminan perlindungan sosial yang tepat sasaran, rapi, dan baik. Dalam pembangunan ekonomi ini, kita menyesuaikan dengan konsep pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Kita harus mengambil langkah-langkah dengan modernisasi
pada semua sektor, infrastruktur, energi, industri, pertanian, digital, kelautan, pariwisata, industri kreatif, serta perdagangan baik di dalam maupun di luar negeri. Visi kemajuan bangsa yang diciptakan Partai Golkar, salah satu indikatornya adalah tingginya pendapatan masyarakat, sehingga kita sejajar dengan negara-negara dunia maju. Kita ingin keluar dari jebakan kelas menengah dengan pendapatan di atas 12.500 US dollar di tahun 2036. Dan kita berharap di tahun 2045 kita menjadi negara dengan pendapatan tinggi dan menjadi 7 kelompok negara terbesar di dunia. Dengan demikian, cita-cita kita untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana amanat proklamasi dan visi kesejahteraan Partai Golkar dapat kita capai. Kita harus optimis bahwa kita dapat meraih cita-cita tersebut. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pertanyaannya, bagaimana kita dapat mewujudkan cita-cita tersebut? Tak lain dan tak bukan, Partai Golkar harus menang. Kita harus bersatu untuk menang. Itulah jawabannya, saudara-saudara. Tahun 2024 merupakan tahun yang penting. Bukan saja kita harus menang, namun merupakan pertaruhan di mana usia Partai Golkar akan menginjak 60 tahun. Menuju 6 dekade Partai Golkar, kita harus torehkan sejarah bahwa Partai Golkar merebut kemenangan dalam pemilu presiden, pemilu legislatif, dan pemilu kepala daerah. Apakah saudara-saudara siap? Saudara-saudara sanggup? Kita telah punya modal. Kemenangan dalam pemilu 2020 yang lalu, capaian 62%. Capaian ini kita kalahkan partai-partai lain. Dengan kemenangan Pilkada 2021 membuat kita percaya diri bahwa Partai Golkar bisa menang di tahun 2024. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Waketum Saudara Ahmad Doli Kurnia dan jajarannya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, alhamdulillah tren elektabilitas Partai Golkar terus mengalami peningkatan yang signifikan. Demikian pula dengan calon presiden yang diusung Partai Golkar, naik popularitas dan elektabilitasnya. Tren adalah yang kita kerjakan. Masih 2 tahun lagi. Kita kerja keras. Saudara-saudara siap? Sanggup? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hal ini tentu berkat kerja keras seluruh kader Partai Golkar yang telah bekerja mensosialisikan gambar ketua umum melalui pemasangan billboard dan media luar. Saya ikuti seksama kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan dari kader Partai Golkar membantu masyarakat di tengah pandemi COVID. Salah satunya adalah bakti sosial Jumat Peduli yang dilaksanakan oleh IIPG seluruh Indonesia yang dipimpin oleh Ibu Yanti dan seluruh ibu-ibu ketua DPD. Laporan ibu-ibu ketua DPD lebih cepat masuk dari bapak-bapak ketua DPD. Melalui mimbar ini juga saya ucapkan terima kasih atas kerja keras para kader Partai Golkar, terutama pada pengurus partai di berbagai tingkatan, fraksi DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, organisasi pendiri dan didirikan, dan serta seluruh kader Partai Golkar
se-Indonesia. Secara khusus saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Nurul Arifin dan Ibu Mutia Hafid yang memimpin tim MPO. Saya minta kerja-kerja pemenangan harus kita lanjutkan dan tingkatkan. Kita tingkatkan kualitas partai agar mempunyai pengetahuan dan kemampuan. Kita telah memiliki Golkar Institute dengan 3 pola politik, ekonomi, dan kepemimpinan. Oleh karena itu, tantangan ke depan Golkar Institute adalah pembelajaran S2 tahun depan. Saya ucapkan selamat kepada Pak Aceh, Pak Rizal Malarangeng, kemudian Pak Erwin Aksa atas kerja kerasnya menjalankan Golkar Institute. Selanjutnya, Partai Golkar juga berterima kasih kepada Ibu Hetifah, Pak Ferdiansah, Ibu Aneta Komarudin, dan Mulya Amri. Belajar dari pandemi COVID, pelayanan kesehatan menjadi penting dan kebutuhan dasar bagi masyarakat, dan untuk itu Yellow Clinic telah diresmikan sebanyak 13 unit di daerah pada saat ini, dan targetnya di 2023 200 unit. Oleh karena itu kami berterima kasih kepada Saudara Dwi Hartanto dan Ibu Linda Lukitater, Ibu Linda beserta seluruh jajaran. Dan sebelum saya menutup sambutan ini, saya juga berterima kasih kepada Ketua Panitia Bapak Jerry Sambuaga, Ibu Sari Yuliati, Pak Melki Lakalena, serta Ilham Permana, serta seluruh panitia yang telah mempersiapkan secara baik. Izinkan saya bawa 2 bait pantun. Beli baju ke pasar baru, hati senang mengharu biru. Kantor baru, semangat baru. Golkar menang, Indonesia maju. 2 sejoli saling menyatu, jalan berdua bergandengan tangan. Kader Golkar terus bersatu. 2024 kita song-song kemenangan. Terima kasih. Sebelumnya kita teriakan dulu yel-yel Partai Golkar. Golkar, Indonesia, Golkar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada kita dan kemampuan untuk berjuang memenangkan Partai Golkar serta mengabdi kepada bangsa dan negara Republik Indonesia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.